Pakai mic atau bisa langsung teman-teman? Langsung aja. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Dimas telah mengantarkan diskusi kita hari ini. Yang saya hormati Pak Eri sebagai lawyer dari Bukalapak. Teman-teman semua, perkenalkan saya Kurnia Ramadana. Saat ini ditunjuk sebagai anggota komite eksekutif dari Bukalapak. Saya akan membantu menjelaskan apa yang Pak Eris tadi uraikan lebih lanjut berkenaan dengan permasalahan hukum antara Bukalapak dan PT Harmas Jalas Veva. Jadi teman-teman, isu ini sebenarnya bergulir dari tahun 2017, di mana saat itu Bukalapak ingin mencari ruang perkantoran baru agar efisien, karena pada tahun 2017 atau tahun-tahun sebelumnya kantor Bukalapak itu tersebar di beberapa tempat, sehingga kami butuh satu ruang perkantoran agar lebih efisien dalam bekerja. Maka dari itu kami mencari tempat perkantoran, akhirnya bertemu dengan PT Harmas Jalas Veva. Di mana lokasinya teman-teman? Itu di gedung One Bell Park TB Simatupang. Jadi kala itu tepatnya pada tanggal 8 Desember 2017 terjadi proses letter of intent, kesepakatan antara Bukalapak dan Harmas Jalas Veva. Karena PT Harmas itu mengatakan siap untuk membangun ruang perkantoran Bukalapak. Lalu pertanyaannya, bagaimana konstruksi bangunan yang dijanjikan oleh PT Harmas kepada Bukalapak? Total teman-teman ada 12 lantai yang dijanjikan berdasarkan letter of intent dengan PT Bukalapak. Kemudian teman-teman, pada tanggal 8 Desember 2017 letter of intent ditandatangani antara Bukalapak dan PT Harmas. Kemudian ada beberapa perubahan, atau bahasa lazimnya ada adendum 2 kali. Ada adendum tanggal 15 Maret tahun 2018, kemudian adendum kedua tanggal 3 Mei tahun 2018, di mana dalam LOI itu disepakati bahwa Bukalapak bisa mulai menempati ruang kantor di gedung One Bell Park itu pada periode, sebentar teman-teman, itu periode 6 bulan pertama di tahun 2018. Supaya tidak keliru, sebentar saya cek teman-teman. Jadi dari 12 lantai itu, 4 lantai pertama mereka menjanjikan kepada Bukalapak itu selesai pada 1 Maret tahun 2018. Nah, kemudian teman-teman, dari LOI itu kemudian juga disepakati tanggal 1 Januari tahun 2019 seluruh pembangunan gedung One Bell Park sudah selesai dan bisa ditempati oleh Bukalapak, 12 lantai tadi. Nah, kemudian teman-teman, saya kembali ke tadi, sudah dapat nih tanggal-tanggalnya. Jadi ada 4 termin waktu yang dijanjikan oleh Harmas akan selesai untuk kemudian dapat digunakan oleh Bukalapak untuk fitting out barang. Pertama, tanggal 1 Maret 2018, itu untuk lantai 7, 8, 9, ini mohon maaf sedikit teknis teman-teman. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 April tahun 2018, lantai 10, 11, dan 12. Kemudian yang ketiga, tanggal 1 Mei 2018 untuk lantai 15, 16, dan 17. Kemudian tanggal 1 Juni tahun 2018, lantai 18, 19, dan 20. Nah, kemudian ketika LOI itu ditandatangani
oleh Bukalapak dan Harmas, tentu melekat di sana hak dan kewajiban di antara kedua pihak. Hak Harmas itu adalah menerima pembayaran DP dari Bukalapak, kemudian kewajiban dari atau hak dari Bukalapak itu tentu ketika DP dibayarkan mendapatkan ruang yang layak. Di sini titik persoalannya. Tadi Pak Eri sudah menyampaikan berdasarkan letter of intent, tepatnya butir 15 huruf A. Di sana disebutkan pihak penyewa, dalam hal ini adalah Bukalapak, mentransfer 3 bulan sewa bruto atas nama akun atau kepada PT Harmas Jalas Veva sebagai deposit pemesanan untuk mengkonfirmasi penerimaan. Kemudian kami tunaikan kewajiban itu berdasarkan letter of intent sebesar 6,4 miliar rupiah. Itu ditransfer 2 kali, teman-teman. Bentuk bukti transfernya kami ada. Yang pertama tanggal 22 Januari itu sebesar 6,25 miliar, terdiri dari 2 kali transfer, masing-masing 3,12 miliar rupiah, baik kepada PT Harmas maupun kepada PT Cahaya Karya Makmur. Siapa PT Cahaya Makmur ini? Adalah anak perusahaan dari PT Harmas Jalas Veva. Kemudian ditambah lagi pada tanggal 3 Mei tahun 2018 kami transfer kembali sebesar 207 juta yang terdiri dari 25 juta kepada PT Cahaya, kemudian 181 juta 20 nomor 50. Bentar, biar lebih jelas. Nomor 50 PDT SUS PKPU garing 2025 PN Niaga Jakarta Pusat per tanggal hari ini 17 Februari 2025. Harapan saya di sini, saya mengajukan permohonan PKPU ini terhadap PT Harmas supaya apa yang ditagihkan sesuai dengan somasi-somasi sebelumnya itu bisa tercover, karena dari pihak PT Bukalapak sudah menyampaikan secara baik-baik karena itu tidak bisa. Hanya terus hari ini juga dari pihak tim kuasa hukum mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Itu mungkin saya sampaikan terkait masalah apa sih kok bisa sampai terjadi adanya permohonan PKPU ini, karena dari dia ini kan asal muasalnya kan dari sewa menyewa ya, yang tidak kunjung selesai, yang kejadiannya tahun 2000 Desember 2017 dan sudah dari LOI itu ditindaklanjuti dengan pembayaran kurang lebih sebesar 6 miliar Januari 2018. Tapi di saat kita sudah menagihkan sesuai dengan LOI, pekerjaan itu belum kelar. Makanya dari situ dari pihak Bukalapak menghendaki gimana caranya supaya sewa itu bisa terselesaikan. Tetapi kan sampai pada waktu itu tidak selesai-selesai, banyak kan duit diminta oleh Bukalapak, dan itu sudah ada somasi-somasi sebelumnya. Makanya di permohonan ini sudah disampaikan kronologis, baik itu posita maupun di petitumnya. Itu mungkin nanti segala sesuatu selanjutnya nanti saya serahkan kepada pengadilan untuk menindaklanjuti dari perkara yang saya ajukan ini. Mungkin dari saya itu ya.